Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anayatul Ustafia. Saya berasal dari Probolinggo. NIM saya 04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan jaringan. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak lain. Proses ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi personal, sosial, maupun dalam konteks pekerjaan. Komunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi, membangun hubungan, mengontrol perilaku orang lain, membangun hubungan dan memperkuat hubungan antar individu. Terus jaringan. Jaringan adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Bayangkan jaringan sebagai sebuah kota besar dengan jalan-jalan yang menghubungkan rumah, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Jalan-jalan inilah yang memungkinkan orang dan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula dengan jaringan komputer yang memungkinkan data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jaringan berfungsi sebagai sumber daya, komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi. Terus komponen jaringan. Setiap jaringan terdiri dari beberapa komponen. Komponen penting. Yang pertama yaitu perangkat. Perangkat adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, berfungsi untuk memproses data, menganalisis data, dan menyimpan data. Yang kedua yaitu media transmisi. Media transmisi adalah jalur yang dilalui dengan data, berfungsi untuk menghubungkan perangkat, mentransmisikan data, menentukan jarak transmisi, dan menentukan kecepatan transmisi. Yang ketiga yaitu protokol. Protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi data, berfungsi sebagai standarisasi komunikasi, pengaturan format data, kontrol aliran data, deteksi dan koreksi kesalahan, dan pengaturan koneksi. Terus jenis-jenis jaringan. Yang pertama yaitu local area network, yaitu jaringan yang mencakup area yang relatif kecil, seperti sebuah ruangan, gedung, atau kampus. Local area network biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya dalam satu lokasi. Yang kedua yaitu metropolitan area network, yaitu jaringan yang mencakup area yang lebih luas daripada local area network, seperti sebuah kota atau wilayah metropolitan. Metropolitan area network sering digunakan untuk menghubungkan beberapa local area network dalam satu area. Yang ketiga yaitu wide area network, yaitu jaringan yang mencakup area yang sangat luas seperti negara atau bahkan seluruh dunia. Internet adalah contoh yang paling terkenal dari wide area network. Terus topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau metode bagaimana perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer saling terhubung satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan adalah yang pertama topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung ke kabel tunggal atau bus.
Jika ada kerusakan pada bus, seluruh jaringan akan terganggu. Biaya instalasi murah namun kurang efisien untuk jaringan yang besar. Yang kedua yaitu topologi STAT, yaitu semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Jika satu perangkat rusak, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh dan lebih mudah dikelola dan dikembangkan dibandingkan topologi bus. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring adalah perangkat yang terhubung membentuk lingkaran. Data mengalir dalam satu arah. Topologi mesin yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Yang terakhir yaitu topologi tree, yaitu kombinasi dari topologi bus dan STAT. Yang terus protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah perangkat aturan atau standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain. Tanpa adanya protokol, komputer tidak akan mengerti pesan yang dikirim oleh komputer lain, sehingga komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Protokol yang umum digunakan adalah TCP atau IP, yaitu protokol yang paling mendasar untuk internet. TCP mengatur pengiriman data yang reliable, sedangkan IP mengatur pengalihan data dan routing data. HTTP yaitu protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. FTP yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer. SMTP yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim email. POP3 dan IMAP yaitu protokol yang digunakan untuk menerima email. Jaringan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jaringan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita dalam sehari-hari, mulai dari yang paling sederhana seperti jaringan sosial di lingkungan sekitar hingga yang kompleks seperti jaringan internet yang menghubungkan ke seluruh dunia. Jaringan ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah komunikasi dan jaringan telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.